Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ta'ata malaikatikal muqarrabin. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa Ramadan adalah bulan keberkahan dan kemuliaan bagi mereka yang beriman. Kemuliaan Ramadan menambah mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dan di sisi orang yang beriman ketika Allah menurunkan malam yang begitu mulia. Itulah malam Lailatul Qadar. Lalu apa hakikat daripada malam Lailatul Qadar yang begitu mulia itu, yang semua orang yang beriman menantikan kehadirannya? Lailatul Qadar akan kita fahami hakikatnya ketika kita memahami apa makna yang terkandung di dalam dua kata, Al-Lailah dan Al-Qadar. Al-Lailah adalah kalimat berbahasa Arab yang artinya adalah malam, dan malam ini adalah ziddun nahar, lawan daripada siang. Sementara siang, manusia memahami bahwa siang itu adalah dimulai sejak terbitnya matahari hingga terbenamnya matahari di ufuk barat. Maka kalau malam difahami dengan ziddun nahar, maka berarti malam adalah dimulai sejak tenggelamnya matahari hingga terbitnya matahari di ufuk timur. Inilah pemahaman malam. Di semua manusia memahami hakikat malam yang seperti itu. Namun malam di sisi Allah Subhanahu wa taala mempunyai dua makna. Sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Yata'aqabuna fikum malaikatun bil-laili wa malaikatun bin-nahar." Bergantian menjaga kalian malaikat siang dan malaikat malam. Kalau di sini disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ada malaikat yang berjaga di siang hari dan di malam hari, maka kita faham mereka semua ternyata wahum yajtami'una fil asri wal fajar. Mereka berkumpul di antara dua waktu, yaitu di waktu fajar dan di waktu asar. Malaikat siang berjaga di sisi-sisi manusia antara fajar dengan asar. Sementara malaikat malam berjaga antara asar dengan fajar. Inilah rentang waktu malam di sisi Allah dan malaikat Allah. Kemudian ternyata dilihat dari sisi syariat puasa, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan mereka yang beriman untuk berpuasa di siang hari. Sedangkan syariat puasa dimulai sejak terbitnya fajar hingga ghurubi syams, hingga terbenamnya matahari. Inilah siang. Maka kita bisa fahami dengan makna yang kedua, dilihat dari sisi syariat puasa, sesungguhnya malam itu dimulai dari tenggelamnya matahari hingga terbitnya fajar. Itulah malam di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini kita bisa memahami kapan itu malam dimulai dan kapan malam itu berakhir. Dari sisi makna malam itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah Al-Qadar. Apa makna Al-Qadar? Al-Qadar juga berasal dari bahasa Arab yang maknanya adalah sangat bervariasi. Orang Arab bisa mengatakan bahwa ketika seseorang mempunyai kedudukan yang mulia, kedudukan yang terhormat, maka orang mengatakan huwa dzu qadrin azim. Al-Qadar al-azim adalah kemuliaan yang agung. Itulah makna Al-Qadar. Kenapa malam itu disebut dengan Lailatul Qadar? Karena mempunyai keagungan di sisi Allah dan di sisi orang yang beriman. Kenapa?
karena sesungguhnya malam itu benar-benar dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam sebab. Sebab yang pertama adalah inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya penyebab malam itu menjadi mulia, kata para ulama, adalah karena Quran diturunkan di malam itu. Yang kedua, penyebab kemuliaan malam itu karena malaikat turun di malam itu. Tanazzalul malaikah waruhu fiha biizni rabbihim. Para ulama berbeda pendapat. Siapakah yang dimaksud dengan ruh di sini? Ada yang berpendapat bahwa ruh di situ adalah Jibril alaihissalam. Tapi ada pendapat yang lain mengatakan bahwa ruh di situ adalah makhluk Allah yang lain selain malaikat yang tidak terlihat oleh malaikat, sebagaimana jin adalah makhluk yang tidak terlihat oleh manusia. Itulah ar-ruh. Ini sebab yang kedua yang menyebabkan malam itu menjadi mulia. Ada yang mengatakan bahwa sebab ketiga kenapa malam itu disebut dengan Al-Qadar, karena malam itu adalah malam turunnya keberkahan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya aku turunkan, kata Allah, Al-Quran ini di malam yang penuh dengan keberkahan. Itulah keberkahan yang diturunkan oleh Allah, sebesar-besarnya keberkahan turun di malam itu. Yang menyebabkan malam itu menjadi mulia adalah turunnya keberkahan. Lalu ada pendapat yang lain bahwa yang menyebabkan malam itu mulia karena salamun. Karena malam itu adalah malam keselamatan. Malam yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua mereka akan mendapatkan keselamatan. Bagi mereka orang-orang yang beriman sampai terbit fajar. Inilah sebab-sebab di antara yang disebutkan oleh para ulama kenapa malam itu disebut dengan Al-Qadar, malam yang mulia. Kemudian makna yang kedua, Al-Qadar adalah adzik atau sempit. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Sesungguhnya Rabb kalian yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Sesungguhnya Allah meluaskan rizki kalian wa yaqdir, dan menyempitkan rizki. Inilah Al-Qadar, sempit. Apa yang sempit di malam itu? Oleh para mufassirun dikatakan bahwa bumilah yang menjadi sempit di malam itu. Bukankah bumi ini tetap dalam posisi, tetap dalam luas yang tidak berubah? Kenapa bumi disebut dengan sempit di malam itu? Sempitnya bukan karena bumi ini mengecil, tetapi sempitnya bumi karena saking banyaknya malaikat yang turun di malam itu, sehingga tidak ada satu jengkal tanah pun di atas muka bumi, antara bumi dengan langit, kecuali di situ berdesak-desakan para malaikat. Itulah makna Al-Qadar. Yang kedua adalah malam itu sempit. Ada pemahaman sempit yang kedua, karena Allah merahasiakan ilmu tentang Lailatul Qadar. Apa hakikat daripada Lailatul Qadar? Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Maka malam itu disebut dengan Al-Qadar karena tidak ada pengetahuan, sehingga sempitlah ilmu tentang itu. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa beliau akan keluar di malam itu ingin memberitahu kepada para sahabat tentang hakikat dan kapan Lailatul Qadar itu. Tetapi ada dua di antara para sahabat yang berdebat tentang hakikat dan waktu Lailatul Qadar, sampai mengeluarkan suara yang keras,
sehingga kata Rasulullah SAW, farufi'at Lailatul Qadar, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Diangkat di sini tidak ada yang tahu hakikat Lailatul Qadar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna daripada Lailatul Qadar. Dia mempunyai keagungan, kemudian dia adalah malam yang sempit. Mudah-mudahan dengan mengetahui makna yang terkandung di dalam dua kata Lail dan Al-Qadar ini, kita bisa memahami bagaimana agungnya malam hari itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.